Udang itu yang runcing, tebel, keras. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih di video yang kedua, saya mau ngajak ngobrol sama joki gebernya ya, joki gebernya di tim Surya Lestari. Di sebelah saya udah ada Mas Wasis. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Di sini udah berapa lama, Mas? Sekitar di sini baru 1 tahunan dah. 1 tahunan. Iya, 1 tahun. Berarti bener-bener dari nol ya? Dari nol, iya. Dari pas waktu itu emang baru-baru sih, baru-baru ini. Baru-baru ada player berapa biji itu, berapa pasang. Masih 6 pasang lah di sini. Masih 6 pasang. Iya, Dan 6 pasang. dan lokasinya waktu itu saya pernah nyamperin masih di kontrakan ya? Iya, masih kontrakan. Masih sempit-sempitan. Iya. Masih kandang macan ya? Iya, kandang macan. Kandang macan dari 6 pasang. Tapi yang dulu dari awal udah masih ada yang dipakai sampai sekarang? Iya, masih. Siapa Sekarang tuh? itu masih si Wiro, terus si siapa? Rafathar itu. Terus siapa lagi ya? Si Bontot itu, Bontot. Tiga di sini. Nah dulu pas masih di kontrakan pada masih piyik atau emang udah burung udah jadi? Itu dulu baru satu rampasan itu. Satu rampasan dia beli masih muda. Beli masih muda. Iya, beli masih muda. Pasti ada perbedaannya ya dari dulu kandang macan sampai sekarang di wartel gini ya. Iya, ada. Lebih gimana? Lebih enak ngerawatnya pas udah kandang wartel? Ya enaknya kandang wartel sih. Kalau kandang wartel itu burung cepat stabil. Jadi gerak itu leluasa. Nggak kayak di kandang itu kan kurang leluasa itu. Di kandang macan itu kurang leluasa. Nah biasanya rutinitasnya nih kalau di Surya Lestari, ini kan giringan B nih ya. Iya, keren. Berarti burung keluarnya jam berapa aja dari Gupon? Dari kupon itu pagi itu jam 7 udah keluar. Jam 7 pas waktu mau ke lapak itu dikeluarin dulu. Jam 7, jam 9 berangkat. Iya. Nah itu kalau posisinya lagi mau lomba ya. Iya, kalau mau lomba. Kalau lagi begini jemur jam berapa? Jemur itu jam 7 sampai jam, ya tergantung Panasnya. Ya panasnya, terus berat burungnya gitu. Nah tiap player kan pasti beda-beda ya. Iya, beda, ada beratnya itu beda-beda. Nah ngukurnya dari apa tuh? Misalkan ada yang kalau ngejemur itu berdasarkan karakter atau berdasarkan si badan burungnya nih? Iya. Itu berdasarkan karakter. Kan ada itu punya itu yang semi jabla itu satu ada
itu nggak lama sih jemurnya. Kalau yang terlalu berat lumayan lama. Berapa jam? Biasanya kalau yang kayak semi jablay berapa jam tuh? Itu Ngejemur? semi jatuh itu cuma 1 jam. 1 jam. Iya. Kalau yang apa burung isiannya berat? Ya lihat itu sih apa sih keentengannya tuh. Jadi kalau burung udah enteng, ntar dijemur makin ini ya? Iya, makin enteng. Ke inian. Iya. Nah kalau misalkan udah proses, misalnya ada dong yang player yang mau dilolohin, misalnya biar lebih ngedewasain gitu ya. Iya, ada. Nah itu pola jemurnya sama juga apa gimana? Itu kadang nggak dibedain sih. Itu langsung ke apa sih? Pindah ke kandang. Langsung ke kandang. Iya, pindah ke kandang. Nah pas ketika udah biasanya kalau yang player mau dikasih lolohin gitu sampai anaknya umur berapa dia baru dipisah? Iya baru dipisah dari anaknya. Itu tergantung, kadang kalau saya itu cuman 10 hari. 10 hari ngeloloh. 10 hari loloh. Habis itu dilanjut sama babuan gitu, Iya. apa disepet sendiri. Iya. Disepet sendiri. Kalau yang lolohin disepet sendiri langsung 10 hari. Nah, habis dipisahin. Nah, habis itu bisa langsung digiringin dimain ke lapak atau ada prosesnya lagi? Ada proses lagi itu, masih tahap itu masih biar nelur dulu 1 kiringan, 2 kiringan baru ke lapak kayak latih ulang itu piyik. Kayak ngelatih piyik, Iya. jarak 50 meter, 100 Iya, meter gitu ya. iya, Baru 10 meter, 20 meter paling. itu berapa giringan biar bisa sampai start? Itu kalau saya paling 4 giringan 4 giringan. baru setar. Itu pasti beda ya? Iya. Maksudnya setelah dikasih lolos sama sebelum. Iya, beda. Kirinya juga beda, itunya juga kedewasaannya juga beda. Lebih dewasa lagi sih kalau udah diloloin. Nah, kalau misalkan habis dilolohin langsung latih cepet, setar, lomba, itu ngaruh nggak? Itu sih ngaruh, pasti ngaruh. Pasti tenaganya habis duluan dari pas itu habis ngelolo dimainin itu langsung biasanya ngedrop. Lu pasti ngedrop. Makanya makanya Mas Wasis ngerancangnya 4 giringan ya. Iya, ngelatih ulang. Hampir semua kayak gitu pokoknya ya prosesnya ya. Nah, kalau ada mitosnya tuh, kalau burung lagi main nggak boleh ditetesin, bener nggak? Ya. Itu sugesti ya. Selama Mas Wasis jadi joki geber, Enggak sih, itu saya juga ada itu anak Rafathar sama anak Mumbai itu saya jodohin main sambil netesin, nggak apa-apa sih, malah itu kemarin juara mobil second. Berarti mitos ya? Iya. Itu pilihan masing-masing ya. Iya. Mau sambil main ditetesin atau sambil main ya telurnya dibuangin gitu ya. Biasanya kalau piyik, nah ini kan ada burung yang dari piyik nih, yang dari B sampai ke A ya kan. Iya. Nah itu di bulu berapa Mas? Mulai dilolohin biar lebih dewasa lagi. Itu kalau saya kalau pas mau mapung di bulu 4. Di bulu 4. Iya. Itu lebih bagus dilolohin ya. Iya. Habis itu kan pas bulu 4 itu pasti rapi. Itu pas lolo, pas lolo kelar itu pasti rapi. Bulunya rapi. Jadi udah semuanya udah dapet ya ibaratnya Iya. ya, bulunya udah rapi, tenaganya udah pelan-pelan ya kan. Nah kalau piyik kan banyak nih teman-teman, mungkin ada yang nanya kalau nyopot buntut itu ngikut sama bulu sayap nggak? Itu saya enggak sih, Nggak. enggak. Nah biasanya kalau piyik itu Kalau pik itu kan katanya buntutnya dicabutin biar rapih itu. iya, rapi. Kalau saya enggak cabutin. Jadi Biarin aja sampai dewasa. oh jadi sampai ibaratnya alami copot sendiri Iya, gitu. Iya.
Tapi nggak ngaruh tuh kan, ada yang bilang tuh bulu piyik buntutnya masih bulu piyik gitu. Iya. Bulu muda gitu kan. Nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Intinya mah gimana ngelatihnya aja ya, Iya, pelan-pelan. Nah, misalkan Mas Benny nih beli burung, belanja player. Nah, sampai sini di karantina dulu atau di proses latihnya langsung ikut lomba, atau disamain sama yang lain biar ritmenya sama yang lain. Kalau saya itu biasanya di karantina dulu satu giringan. Satu giringan. Iya. Didiemin aja gitu Iya, udah. satu giringan. Nah, pas lomba mau di B dulu atau langsung ke A? Itu biasanya langsung ke A. Langsung ke A. Iya. Jadi apa sih adaptasi ini apa sih? Adaptasi. Adaptasi suasana. Kadang kan misalnya beli dari Jawa itu ya bulu rapi, itu kadang sampai ke sini itu bulunya langsung bisa mabung. Beda cuaca. Iya. Beda. Di sana juga Iya. kan burungnya di daerah tinggi apa gimana kan beda ya. Iya, beda. Mainnya ya. Nah kan di Surya Lestari kan mainnya udah keliling-keliling nih ya. Iya. Ngatasinnya gimana tuh Mas? Kan ada yang ngelawan angin, ada yang ngedorong. Itu gimana tuh proses adaptasinya di sana di lapangannya? Ya. Yang dorong itu ke kandung burung sih, burungnya itu kadang saya bawa itu burung kalau anginnya kencang itu kan biasanya ada angin kencang, paling bawa yang stabil gitu. Yang stabil, yang kadang truk pendek kan ada itu truk pendek, bawa yang sama yang stabil. Jadi emang bawa lumayan banyak lah, bawa lumayan, kadang 13 pasang yang ikut. Tergantung burungnya, kalau burung stabil saya ikutin. Berarti ngatasinnya kita harus kenal sama player yang kita punya ya. Iya. Jadi kalau di lapak A misalnya ngedorong ya kita bawanya yang stabil gitu ya. Kalau yang jarak deket yang karakternya ninggal ya. Nah kalau suplemen? Kalau suplemen wajib nggak kalau buat Mas Wasis? Itu pakai herbal iya sih. Iya, pakai herbal iya, pakai Betapam iya. Ngasihnya biasanya jadwalnya gimana? Itu karakter burung sih ngasihnya. Kadang ada yang anggrem, kadang ada yang sambil giring, sambil ke lapak kasih. Dan dosisnya pun beda-beda? Iya, beda. Kadang ada burung yang udah kenceng, itu paling dibedain dikit. Kalau yang udah stabil itu biasanya dilebihin dikit. Kalau piyik? Kalau piyik saya nggak pakai itu, nggak pakai suplemen enggak. Cuma pakai alami. Biasa aja ya. Iya. Karena takut ngerusak juga Mas. Iya. Pakai yang herbal itu masih pakai yang herbal. Nah kan banyak ini nih Mas, lomba pesertanya banyak, berarti lepasannya kan juga banyak kan ya? Iya. Ada nggak pernah kejadian selama Mas Wasis geber kayak Sabtu lomba, minggunya lolos kan? Iya, lolos. Burung ada yang sayapnya patah bulunya apa gimana? Pernah nggak? Iya, pernah. Nah itu gimana ngakalinnya, disambung apa gimana? Itu kalau yang patah itu saya sambung. Iya. Kalau yang patah-patah pasti ada sih. Kalau telur ini disambung pakai bulu yang lain tuh disambung. Jadi kadang ada yang belang-belang gitu ya. Iya. Sambungannya warnanya beda. burungnya coklat, sambungannya hitam Iya. gitu ya. Nah biasanya kalau kayak gitu faktornya apa sih Mas? Kalau sampai burung ada yang sayap bulunya patah? Itu faktornya turunnya tuh kekencengan. Pasti sayapnya itu patah-patah, terus bulunya itu bulu nyutra banyak kan. Bulu yang nyutra tuh pasti patah. Biasanya di bulu berapa yang patah? Di
bulu paling tengah itu bulu paling tengah. Bulu tengah ya. Iya, yang patah itu bulu tengah. Bulu paling 1, 2, bulu 7, bulu 8 yang paling tengah. Kalau buntut pernah ada patah juga nggak sih? Banyak kalau Banyak ya? Pasti itu kalau belut pasti patah. Banyak yang patah. Nah, ngatasinnya sama disambung juga. Kalau buntut itu enggak. ekor. Iya. Biarin aja. Biarin susah gitu. Pasti patah lagi sih, disambung juga patah lagi. Soalnya dia ngerem ya, Iya. ngeremnya di situ ya. Nah, kalau selama geber ada burung yang sampai cedera nggak? Entah pas latihan, entah pas lomba. Ya kadang itu pastinya capit udang yang patah. Kalau capit udang patah itu diapain, Mas? Itu pakai pakai lilin bisa. Banyakan orang kan pakai lilin, banyakan. Ya pakainya ada sih, sekarang mah ada sih, obatnya ada. Nah, itu disambung apa gimana, Mas? Enggak, jadi paling 1 minggu dikasih obat itu obat capit udang, langsung Dia rapi sendiri. rapi sendiri kayak Iya. ya kayak patah terus dia lurus Iya, lagi lurus gitu lagi, ya. Iya. Patahnya kan cuma bengkok gitu Bengkok. dong paling ya. Nah, kebanyakan itu karena apa, Mas? Kekencangan juga. Kencengan pasti. Oh, nggak apa saking ngedornya gitu ya. Iya. Terus apa lagi, Mas? Faktor apa maksudnya yang kebanyakan cedera selain japit udang? Itu biasanya kaki, Patah juga. patah kaki. Diurut dong berarti. Dipakai itu kalau saya mah pakai serai. Pakai serai. Iya. Berapa lama tuh? Itu saya pakai 1 minggu, 3 hari sekali digigit, 3 hari sekali diganti. Digipnya pakai apa, Mas? Itu ya kalau saya pakai Hansaplast itu. Oh. Ditempelin serai gitu. Iya, tempelin serai. Biar anget aja gitu ya. Nah, kalau pakan, Mas. Kalau burung udah status supplier itu sama kayak piyik apa beda? Kalau pakan sama sih. Sama aja. Iya sama, pakainya itu sama, saya disamain semua. Takarannya. Iya sama, disamain semua. Nah, baiknya itu berapa banyak sih? Kalau takarannya Mas Wasis di sini? Kalau takaran pas saya itu paling 2 cimit. 2 genggam. Iya, genggam. Dan itu buat sepasang. Iya, buat satu pasang. Sehari sekali. Iya. Jam berapa tuh? Itu saya kasih jam 5. Jam 5 sore. Iya, jam 5 sore. Malam beda lagi. Oh, berarti makannya sore Iya, sama malam. Sekali. Oh, sore sama malam. Kenapa paginya nggak dikasih? Pagi itu karena dikasih kan, misalnya kalau burung giring dikasih biasanya kan di lapak itu kadang muntah, kadang kayak misalnya kayak orang aja ya, kalau mau lari Iya. dikasih sarapan muntah. Kepenuhan perutnya Iya. ya. Ntar juga nggak konsen dia latihannya ya. Nah, kalau kawin malam rutin juga harus, Mas? Iya, itu harus kawin malam pasti. Jam berapa biasanya? Itu jam 9. Jam 9. Wajib ya ditungguin sampai kawin ya. Iya. Jadi penghulu. Biar apa sih? Itu biar giringnya bagus. Kebanyakan kalau kawinnya kurang, giringnya juga kurang. Kalau kawinnya bagus, pasti giringnya bagus. Nah, kalau giringan di A, Mas Wasis nyabut telurnya di hari apa, Mas? Itu saya dibedain. Kadang ada burung yang dicabut langsung giring, kadang ada dicabut lama juga giringnya kurang, ada. Karakter burung kan masing-masing. Jadi kadang ada yang misalnya itu hari Sabtu ada, malam Minggu ada, malam Selasa ada, nggak disamain. Berarti malam Selasa, Rabunya langsung keluar. Iya, ada. Soalnya itu burung ada yang dicabut langsung giring, ada. Yang giringnya lama juga ada. Nyabut itu dari jauh-jauh hari berarti kalau yang lama ya. Iya, kalau lama. Nah, kalau yang lama gitu pasti ada proses mandiinnya dong. Ada. Iya kan? Iya.
Gimana tuh biasanya? Pakai mandi pakai air biasa doang apa pakai serai juga apa Itu pakai apa? pakai serai juga, Gimana? pakai air hangat. Pakai air hangat Iya. terus sama campur serai? Iya, sama serai. Enggak airnya direbus campur sama serai? Enggak di apa sih, serai air hangat langsung dikasih serai. Oh, langsung Nah, dicelupin iya, serainya iya. gitu ya. Itu bisa mempercepat apa? Giring juga. Iya, itu bisa. Pernah nggak lagi lomba, misalkan Sabtu, namanya kita kan nggak bisa prediksi ya. Tahu-tahu telurnya jatuh, Mas. Ada pernah. Iya, Nah, pernah. minggunya tuh berarti Kurang apa? Kendor dong. Iya, kendor. Kemarin juga iya, kemarin pas itu nggak tahu-tahu kejadian itu kemarin pas hari Sabtu udah lolos itu, pas malamnya itu telur, jadi apa, giringnya kurang. Berarti salah satu faktor juga ya. Iya. Itu kalau misalkan burung giring nggak kendor, ya bisa apa? Bisa burung nggak kurang iya, kurang itunya, performanya kurang. performanya kurang ya. Nah, ini contoh burung yang semi jabla ya. Iya, saya bisa bilang Ciri-cirinya gimana sih, Mas? Biasanya? dulunya ini burung nitik halus tinggi. Nah, nggak tahu-taunya ini jadi semi jablay. Nah, Berarti bukan bisa ditebak dari rabaan atau gimana ya? iya, bukan. Emang burungnya ini nentuin karakter dia sendiri ya? Iya, Coba lihat larnya, Mas. Nah, kalau menurut lar ini emang burung tinggi ya? burung tinggi ini nitik turun jebol. Nah, kalau rabaan versinya Mas Wasis nih. Nah, ini burung masuk dari segi apanya nih? Kalau ini dari badannya itu kenyal. Kenyal. Iya, kenyal. Kenyalnya tuh dari mananya sih, Mas? Dadanya atau Dari dadanya. Dari kulitnya itu kenyal. kenyal? Kulitnya kenyal. Terus kalau dari mata atau dari paruh itu mau ngaruh nggak? Kalau dari mata ini menurut gua sih ini burung emang kalau tinggian nggak turun. Kalau ketinggian. Iya. Nah, kalau ini sedikit berbagi tips aja nih sama Mas Wasis nih ya. Kalau misalnya Mas Wasis pertama kali megang burung, yang dilihat apanya aja sih, Mas? Kalau saya yang dilihat itu Awal kali pertama pertama itu bulu. bulu. Iya, bulu itu nomor 1. Kan burung itu kan yang di nomor 1 ini cuma sayap. Saya Bulu, iya. Jadi apa yang nomor 1 ini saya bulu. Nah, terus apa lagi? Bulu, terus itu mata benar-benar harus jernih. Kalau jernih kan itu kan lihatnya responnya itu cepat. Oh, betina. Iya, Paruh, kalau dari paruh. Yang bagus tuh kayak gimana? kalau bagus itu saya lihat itu yang bagus itu runcing. Hidungnya gede kecil Hidungnya nggak ngaruh nggak? Kecil ngaruh juga, itu juga ngaruh. Kalau yang gede itu cepat daya ingatnya cepat. Nah, abis setelah sayap, mata sama paruh apa lagi? Itu ini dagingan, tulang juga harus kasar. Tulang kasar, Iya, kasar, dagingan harus kenyal. harus kenyal. Terus apa lagi? Capit udang. Kalau capit udang Menurut Mas Wasis bagusnya gimana capit udang tuh? kalau capit udang itu yang runcing tebel keras. Keras.
Buntut, Kalau ekor. kalau ekor itu pastinya itu yang apa agak nyendok-nyendok gitu ekor. Iya. Biar kenapa tuh mas? Kalau nyari burung itu Kalau ekornya agak nyentok gitu. kalau nyendok itu biasanya nggak patah. Kalau turun kencengan juga nggak patah ekornya. Kalau biasanya ada itu burung kencengan yang ekornya lurus itu banyakan patah. Nah kan tadi Mas Wasis bilang tulang kasar sama dagingannya kenyal. Iya. Kalau namanya burung bahan kan masih itu bisa dibentuk atau emang udah bawaannya? Itu bisa dibentuk. Bisa dibentuk. Iya, bisa dibentuk. Itu dari piyik atau Enggak, itu kalau saya itu dari pola latihan. pola latihan? Iya. Gimana tuh mas pola latihan versinya Mas Wasis? Kalau latihan saya itu pelan-pelan dulu. Paling 3 kiringan, baru satu kiringan dekat-dekat, satu kiringan lagi agak jauh, satu kiringan agak jauh. Nah itu otomatis nanti si kekenyalan si dagingnya itu jadi sendiri. Iya, kita langsung bisa bentuk sendiri itu. Kalau tulangan kasar? Kalau tulangan kasar itu biasanya kan tulangan kasar itu lembut itu kalau turun pasti bengkok. Kalau burung kencang pasti bengkok. Ada sih yang tulangan itu turun kencangan bengkok. Ada yang itu ada yang patah, ada. Udah dari yang proses rabaan tadi udah bisa ketebak ya nanti masalah yang didapat apa ya. Iya. Ya kan. Makanya rabaan itu ya penting juga kan. Buat Mas Wasis seberapa penting rabaan? Rabaan atau terah? Kalau rabaan itu ya penting juga. Iya. Kalau misal mau juara itu terah juga bisa terah. Sebenarnya faktor yang penting dua-duanya ya. Iya juga. Kalau terah lebih ke juara, lebih ke mental mas. Iya mental. Nah tadi kan sama Mas Wasis nih sebagai joki geber di Surya Lestari udah banyak tips tadi tuh. Ada beberapa rabaan spesifikasi burung yang bisa dijadiin player tuh apa aja, dari larnya, dari matanya, dari paruhnya, sampai japit udang, sampai kekenyalan dagingnya. Nah itu bukan cuma sekedar raba-raba, tapi dari yang kita pegang semua itu nanti ada tingkat kesulitan yang didapat nanti pas ngelatih. Makanya tadi Mas Wasis bilang kalau burung masih bahan, Mas Wasis bisa 3 giringan ya mas? Iya 3 giringan 4 giringan. 3 giringan sampai 4 giringan. Jadi intinya main merpati itu sabar ya mas. Iya, sabar. Mau piyik mau player ya sabar. bukan instan. Ya dengan sabar itu kan kita jadi lebih mainnya lebih aman kali ya, nggak gerabak gerubuk. Oke, sekian aja nih obrolan saya sama Mas Wasis. Semoga yang nonton bisa lebih ada manfaatnya yang didapat dari obrolan kita berdua. Terus jangan lupa subscribe channel Benji Hobbies, follow Instagramnya Benji Hobbies, Facebooknya, sama Facebooknya Surya Lestari Tim, sama Instagramnya tuh. Kali aja yang mau belanja, ntar yang jawabin Mas Beni. Pokoknya dah Mas Beni yang jawabin. Lengkap pokoknya jawabannya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.